Shalom Go Student. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Aku harap teman-teman semua bisa menjalani keseharian teman-teman dengan baik ya, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya teman-teman masing-masing. Hari ini aku senang banget bisa kembali menyapa teman-teman semua di Go Student Online Sharing, yang dimana teman-teman bisa saksikan setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube channelnya Go Bogor dan juga Instagramnya Go Student. Oke, hari ini aku mau bahas satu hal yang dari kehidupan pribadiku juga gitu ya, tentang salah satu kebiasaan yang mungkin bisa mengganggu kehidupan keseharianku, yaitu kebiasaan untuk suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Siapa di sini yang suka banding-bandingin diri dengan orang lain atau dengan pencapaian orang lain gitu ya? Mungkin bukan aku doang gitu ya. Tapi bukan cari teman, tapi aku cuma mau ngingetin teman-teman di sini, kenapa sih kebiasaan untuk membandingkan diri itu adalah kebiasaan yang berbahaya dan sangat mengganggu kehidupan teman-teman. Yang pertama, kita akan kehilangan fokus kita yang seharusnya ke Tuhan, malah jadi ke pencapaian orang lain, masalah orang lain, atau berkat orang lain gitu ya. Kita harusnya fokus sama yang punyanya kehidupan gitu kan kita baru satu kali ya menjalani kehidupan ini gitu. Kalau mau kehidupan kita berjalan dengan baik ya, kita lihat orang kiri kanan kita, wah dia bisa hebat segala macam, balik ke Tuhan ya. Kalau misalnya fokus kita udah hilang nih, udah membanding-bandingkan diri ke orang lain, jangan lupa untuk balik fokus ke Tuhan gitu ya, karena Tuhan lah yang punyanya kehidupan kita, yang punya kunci kehidupan kita gitu, yang punya kunci kehidupan gitu ya. Meleng sedikit sama keadaan dunia ya, kita kan punya sosmed ya, kita bisa ngelihat pencapaian orang lain. Oh dia habis terima ini segala macem ya, dia habis keluar negeri lah, terus dia habis pindah kerjaan baru, dia dipromosiin terus segala macam gitu ya, dia dapat award baru segala macam gitu. Itu sebenarnya hak mereka untuk posting di sosial media dan ya kita bisa lihat gitu. Nah tapi kadang ada beberapa dari kita malah jadi kepikiran, terus akhirnya membandingkan diri kita. Nah, kalau aku sih seperti itu ya. Nah, terus sekarang kita jadi lupa aja gitu, yang harusnya kita memandang Tuhan malah jadi hilang fokus gitu, malah jadi kita fokusnya ke kiri kanan kita, ke pencapaian orang lain gitu. Nah itu bahayanya ya. Yang pertama ya, hilang fokus sama Tuhan. Yang kedua, kebiasaan membandingkan diri itu bisa membuat kita bisa menciptakan perasaan kayak marah, iri, benci, sebel, terus kepahitan. Nah, kayak sifat-sifat yang tadi, itu tidak menunjukkan kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan gitu. Anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan kehidupannya oleh Tuhan Yesus ya. Yaitu karena kiri kanan kita punya pencapaian segala macam, terus akhirnya kita ngebandingin diri kita. Terus bahkan kita juga mungkin ya nggak 1-2 kali ngelihat orang lain mencapai sesuatu, terus kita jadi ngomongin nih orang dulu padahal kayak gini, jangan-jangan pencapaiannya tidak dicapai dengan proses yang benar gitu ya, nggak di dalam Tuhan gitu ya. Kita judging jadinya gitu, kita nggak tahu ya orang lain tuh berusaha sedemikian rupa untuk mencapai hal itu tuh seperti apa, tapi kita cuman menghina dia gitu, karena kita sebenarnya ngiri terhadap pencapaian orang lain, terhadap kebahagiaan orang lain gitu ya. Jangan sampai deh, jangan amit-amit ya, jangan sampai kayak gitu ya. Kita nggak boleh kebiasaan yang kayak membandingkan diri itu jadi buat kita marah, iri, benci, sebel ya. Itu Tuhan nggak suka gitu ya. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan membandingkan diri bisa membuat kita kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Atau kayak bisa dibilang kita kehilangan kesempatan untuk terima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kesempatan yang dimana sebenarnya kita bisa mencapai ini nih, tapi karena kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain, kita gak bisa akhirnya mencapai itu. Kita gak bisa dapetin berkat itu dari Tuhan gitu ya. Berkat dari Tuhan kan udah Tuhan sediakan gitu ya, tapi karena kita fokus sama yang lain, ya udah gagal. Karena kita gagal fokus, ya kita nggak dapetin berkat itu gitu ya. Kita kehilangan kesempatan lah, istilahnya kayak gitu. Nah selanjutnya yang keempat, selain kita kehilangan berkat yang Tuhan udah sediakan, yang seharusnya kita terima, kita juga akan kehilangan apa yang ada pada kita gitu loh. Sama kayak selain kayak kita melewati kesempatan untuk diberkatin ya, kayak tadi yang ketiga, kita juga akan kehilangan apa yang ada sama diri kita, apa yang ada di dalam tangan kita gitu ya. Kayak seperti perumpamaan tentang talenta, yang dimana ada 3 orang dapat talenta dari Tuhan. Yang pertama dapat 5, yang kedua dapat 2, yang terakhir dapat 1. Nah yang satu ini bukannya mengembangkan seperti kedua temannya tadi, dia justru malah diem aja karena dia
ya protes sama Tuhan gitu ya, terus dia membandingkan diri dengan orang lain, dia dapat 5, dia dapat 2, mungkin dalam hatinya Tuhan nggak sayang kali ya sama aku, ya udahlah aku nggak usah ngelakuin gitu loh. Padahal Tuhan sebenarnya pengen dia berkembang gitu kan ya, tapi apa, dia diem aja gitu, dia tidak melakukan tugasnya dengan baik karena dia fokusnya tidak pada Tuhan ya, dan juga yaitu dia tidak mau mengerjakan kesempatan dia gitu. Jadi apa yang ada di dalam tangan dia, Tuhan ambil. Jangan sampai ya kebiasaan kita untuk membanding-bandingkan diri kita lupa sama apa yang ada di dalam tangan kita, apa yang udah Tuhan percayakan, terus akhirnya kita nggak kerjakan, sehingga potensi, talenta yang Tuhan berikan, modal yang Tuhan berikan buat setiap kita diambil sama Tuhan gitu ya. Itu tandanya Tuhan udah marah gitu sama kita. Jangan sampai ya kita ada yang seperti itu, amit-amit kita nggak akan jadi berkat kalau misalnya kita seperti itu ya. Kita kehilangan tadi kayak kita udah kehilangan berkat, kita kehilangan kesempatan untuk memberkati. Jangan sampai ya buat Tuhan marah dengan kita kebiasaan membanding-bandingkan. Yang kelima, kebiasaan membandingkan bisa membuat kita hilang arah. Yang harusnya kita fokus sama Tuhan, mengerjakan kehidupan kita, ya kita lost gitu ya. Kayak orang naik mobil, harusnya kita fokus lurus ke depan, lihat kiri kanan bolehlah sedikit ya untuk lihat kaca spion yang di kiri kanan gitu ya. Tapi kalau lihat kiri kanan terus ya nggak akan nyampe-nyampe, bahkan bisa jadi kecelakaan, ditilang segala macam kayak gitu ya. Jadi jangan sampai membanding-bandingkan diri itu buat kita hilang arah. Ya harusnya kita fokus sama Tuhan dan kehidupan kita malah keganggu gitu ya. Nah ini beberapa kebenaran yang harus teman-teman ingat gitu. Yang pertama, untuk menghilangkan itu ya kebiasaan membanding-bandingkan diri. Ketika kita udah lihat kiri kanan mulai membandingkan diri, ingat kalau Tuhan kita membentuk dan menciptakan kita itu baik adanya ya. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Tuhan menciptakan kita manusia berbeda-beda memang ya. Ada yang A, B, C, kulit hitam, putih, segala macam dengan talenta A, B, C gitu ya. Tapi diciptakan berbeda itu bukan untuk saling menjatuhkan, untuk saling membandingkan, saling iri hati, enggak. Tapi untuk saling melengkapi gitu ya. Tapi fokus dengan apa? Pekerjaannya masing-masing, dengan potensinya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman, jadi nggak boleh membanding-bandingkan diri. Yang kedua, kita harus bersuka cita dalam segala hal dan juga bersyukur dalam segala hal. Apa yang kita punya, kayak tadi ya perumpamaan talenta, apa yang kita punya, kita bersuka cita dan kerjakan itu gitu loh. Jangan cuma diem mengeluh segala macam, tunggu berkat segala macam, nggak bisa ya. Kita harus bekerja dulu baru diberkati gitu ya. Maksudnya bukan kita sedang tidak dalam pekerjaan terus kita tidak diberkati. Tuhan selalu memberkati gitu ya. Tapi ada di mana posisi kita juga harus mengerjakan pekerjaan kita gitu ya, sehingga kita Tuhan lihat dan Tuhan memberkati kita gitu ya. Jadi harus bersuka cita dan juga bersyukur dalam segala hal dengan apa yang kita punya, kita kerjakan gitu. Terus aku mau ajak teman-teman untuk baca di Galatia 6 ayat 4 ya. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, lewat ayat ini aku diingetin, fokuslah dengan apa yang saat ini sedang kita kerjakan gitu ya, atau yang sedang Tuhan percayakan sama kita gitu. Fokus sama Tuhan, sama pekerjaan tangan kita gitu ya. Bolehlah sekali kita lihat kiri dan ke kanan kita, untuk kita apa? Termotivasi, untuk kita apa? Bisa bersyukur, untuk kita apa? Tetap bersuka cita, ya itu paling penting. Tapi bukan untuk kita jadinya membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi apa yang kamu punya, kerjakanlah gitu ya. Kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mulai membandingkan diri, please balikin lagi fokus kita ke Tuhan ya. Tuhan yang membentuk kita dengan baik gitu ya. Bersukacitalah dan bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Oke teman-teman semua, semoga itu bisa menjadi berkat dan reminder juga buat teman-teman yang suka membanding-bandingkan orang gitu ya. Jangan sampai kita Tuhan marah sama kita gitu ya. God bless you teman-teman, semangat.